pusat. Ketiga, pembenahan kantor sekretariat DPC dan data-database kelengkapan pengurus. Keempat, perekrutan pengurus PAC yang akan dibentuk dan akan dibuatkan SK-nya. Nanti setelah itu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, terakhir dengan doa penutup. Dipersilakan untuk ketua DPC. Terima kasih Sekretaris. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita bisa berkumpul di sini dengan suatu alafiat, walaupun teman kita belum ada semuanya. Semoga mereka juga sehat. Tadi kita dengar rundown acara kita hari ini, yang dimana itu pertama pembahasan atau pembenahan struktur DPC Jakarta Pusat, terus kas DPC Jakarta Pusat, sama pembenahan kantor sekretariat DPC serta data-database kita. Baru yang terakhir nanti di dalam perekrutan PAC yang akan di-SK-kan. Nah, kebetulan saya ada ini, yang dua ini, yang lainnya kayak udah kenal ini. Perkenalkan diri dulu lah, biar kita lanjut ini. Kan gak kenal ke saya, kalau kita udah biasa sih. Perkenalkan diri masing-masing. Selamat malam semua, shalom. Saya waktu saya kesini saya nggak tahu kalau PBB itu apa gitu. Tapi nggak masalah, saya juga orangnya welcome apa aja karena kita semua organisasi saya ikutin. Nama saya Pak Ari Purginting. Saya tinggal di dekat tetanggaan sama ketuanya. Dia citra-citra saya legenda wisata daerah Cibubur. Terima kasih. Shalom buat kita semua. Saya Santa Ulos yang profesi dagang ulos di semen sebenarnya. Cuma belakangan ini sudah pensiun. Saya sangat sukacita bergabung dengan PBB Jakarta Pusat. Semoga dengan ada acara malam ini PBB tambah maju. Sudah itu saya bersedia dengan sukacita gabung dengan PBB. Terima kasih. Nanti saya bantu dulu ya, harusnya ini di copy biar paham kita siapa kami di depan ini. Yang pertama Purnawirawan Budiman Rajagumbuk, Kolonel Budiman Rajagumbuk, lalu Aibda Hendra Huta Barat, Kompol Marlon Nenggolan. Penasihat kita itu Gustin Nenggolan, Kosma Pangaribuan, Jameston Pangaribuan, Wangsem Rajagumbuk, Anggian Siombing, dan Jepron Pasaribu. Ketua saya sendiri Sulungan Rajagumbuk. Wakil Ketua 1 boleh berdiri Pak Thompson Sirait. Wakil Ketua 2 Jako Pasaribu. Sekretaris Mary Sinta Buru sendiri. Wakil Sekretaris Tasya Yunianti Buru Binti. Oh ya. Terus bendahara kebetulan masih di luar negeri, ini Chandra Rajagumbuk. Wakil bendahara Domen Sregar. Boleh berdiri Pak. Nah, inilah kami KSP. Biar anggota tahu kedepannya KSP-nya siapa. Baru ketua kabin bidang para bidang-bidang. OKK Joni Hutayat, boleh berdiri Pak. Humas kita Sarjana Hukum Juandri Manalu, belum datang ya. Pemberdayaan Masyarakat Kota kosong ya. Oke, nanti kita ini media pers kita publikasi di Stone Burning, ini orang media tapi belum datang. Sosmuranya Toto Tobi dikondisikan ya, saya belum lihat di grup. Litbang kita
Chandra Tambunan, Victor Dr. Gideon Utagalu, sarjana hukum, Pancak kita, kami acaranya, Mayor Tamba Sri Kandinya, Rospita Sidoro, boleh kita berdiri. Di Satuan Sarna Mahasiswanya, Mikael Ritoga, boleh Bang. Lembaga Bantuan Hukum, Ripael Silalai, dan kata juga bidang UMKM, Surya Tony, dan juga Buken Manurung, boleh berdiri Bang. Investigasi, Tommy Raja Gugup, Koordinator Lapangan, Manahan Petugatoro. Saya kira di luar itu PSI Tanah Abang ya. PSI Senin juga sih saya bilang tadi nggak ada yang datang. Sebetulnya struktur kita sendiri nanti dilapor sama kita. Yang jelas ini sudah kami rapatkan dan orang ini siap bersinergi ke depannya, tidak neko-neko. Jadi mudah-mudahan ini menjadi Pemuda Bantar 1 DPC Jakarta Pusat bisa mengembang tugas sesuai dengan fungsinya. Yang kedua, pembahasan Terus masalah kas DPC selama setahun ini, dan kita tahu dan bagaimana kas DPC dan belum terrealisasi. Alangkah baiknya malam ini kita rapatkan berapa nominal yang kita buat dan juga peruntukannya kemana, supaya bisa organisasi kita ini berjalan sesuai harapan yang tertera dan cita-cita Pemuda Batak Bersatu. Kalau nggak ada kasnya, roda organisasi nggak jalan. Paham ya? Bagaimana teman-teman? Setuju dong kita mengisi kas di DPC Jakarta Pusat? Tidak boleh perkeboro ini. Setuju kita bikin iuran. Malam ini kita tentukan. Selama ini, setahun ini, itu beban saya tanggung sendiri. Akankah seperti ini ke depannya? Bagaimana? Seperti apa cinta kita kepada organisasi ini? Kalau saya sih udah saya perkuat, dan juga bukan kekurangan buat saya, tapi tidak etis juga kalau beban itu hanya saya tanggung. Karena rasa memiliki itu perlu. Gimana kawan-kawan? Setuju kita ada iuran? Setuju. Harapan saya di forum ini, walaupun ini kita akan kita publikasikan nanti di WA kita, supaya organisasi ini berjalan, karena biar ada kasnya. Dan kalau bisa kita tentukan dari kalian lah berapa minimalnya. Aku sih nggak mau patok-patok, tapi harus siap dengan kontribusi itu, walaupun kecil. Gimana? Aku lempar dulu sebelah kanan. Berapalah nominal yang kalian cocok kita malam ini? Tujuannya adalah jelas untuk organisasi yang jelas, untuk nanti akan susul nanti pengeluarannya. Aku nggak apa-apa, yang jelas dari hati. Berapa? Harus si Pado meminta di organisasi. Karena kan di Balgana 20. Satu orang itu. Oh kakak, cocoknya 20. Bagaimana Sakma? Ini per bulan atau per bulan. 20 setuju ya. Bagaimana dengan Sri Kandi? Bisa lebih. Memang harus kita bedain. Kalau Sri Kandi idem aja. Kalau Sri Kandi ini sekelasnya, saya tahu pasti dia dari situ. Artinya gini, Paham saya. ketua kayak Pak wakil-wakil
mau isi 100 nggak apa-apa subsidi silang. Iya. Kan tidak subsidi silang. Iya, subsidi silang. Makanya saya minta minimal ya, tapi dengan catatan itu wajib. Itu wajib kok. Iya. Contoh serikat dia ada rezeki 100 lah udah gitu. Oke. Jadi kita subsidi silang ya kalau memang teman-teman kita tahu sendiri lah sehari ini kan memang kita nggak usah lagi apalah ya. Memang lagi sedang sulit semuanya. Iya, jadi kadang-kadang bagi orang yang mampu 20.000 berapa. Iya. Tapi kalau yang nggak punya penghasilan menetap kan terasa berat juga. Makanya istilah subsidi silang. Terima kasih. Oke, makasih. Jadi nanti ini udah berlaku malam ini dan laporannya setiap bulan akan transparan di wakil bendahara. Jadi uang kita itu tahu berapa, pengeluaran kita tahu berapa. Yang jelas kita ke depannya terlihat dan juga kan harapannya kita rekening DPC Jakarta Pusat yang ditandatangani 3 orang. Ketua, sekretaris, sama bendahara ketua atau wakil ketua bendahara, begitu seperti itu. Atau 4 boleh, minimal 3. Jadi nanti kita bahas juga kali tujuannya apa. Yang jelas untuk kedukaan waktu itu tuh kita udah deal dan dikasih tuh 500.000. Kalau untuk anggota sakit pengganti 2 aja 300.000. Perasa kalian setuju lah ya, tidak membebani. Baru kedua, mulai saat ini saya berargumen setiap anggota di Jakarta Pusat itu harus ada garansi. Organisasi itu ada garansi. Kalau amit-amit di sini aja kita garansinya, kalau anggota meninggal kita harus bisa diberi kontribusi 10 juta. Dan saya bertanggung jawab, saya siap, saya sebagai ketua. Itu dari kita. Artinya apa? Kita takut orang masuk ke BBB. Saya BBB kalau udah sampai di dalam kaget, pengeluaran semua, tapi nggak ada garansi hidupnya. Itulah sebagai saya ketua ada garansinya. Saya, wah, saya. Jadi mulai Jakarta Pusat kontribusinya 10 juta. Ada yang terlalu atau kalau ditebalikan sejak berputar setiap bulan itu kontribusi saya. Nanti mungkin bendahara mungkin lebih mudah-mudahan dia sehat juga. Kalau ada pun yang memberi nanti transparan kok. Seperti kami kalau dikasih serasa nanti ada tulisannya, kebutuhannya ada dan malam ini akan saya berlakukan. Kalau kita ada benda tadi nggak ada uangnya, itu namanya nol, bukan organisasi. Setuju dengan kita maju PBB di Jakarta Pusat? Nah, makasih. Apa nih? Nah, kalau ada masukan boleh. Terus. Salam sejahtera untuk kita semua, bagi rekan jiwa. Tadi Pak Ketua sudah menyampaikan beberapa aspek yang dimana di kepengurusan sudah jelas tertera. Dalam menjalankan organisasi ini memang harus yang pertama ada dan cabang-cabangnya. Yang kedua, di dalam ADRT itu kewajiban iuran anggota itu harus ada. Itu nggak bisa nggak ada karena nggak mungkin seorang ketua selalu menanggung. Jika ada kiat kecil besar, tentu dari situ nanti dibuat harus ada kas kita. Organisasi tidak bisa besar apabila tidak ada kas. Lalu yang ketiga, terobosan-terobosan yang akan mau kita sampaikan nanti tahap awal, setelah ini nanti administrasi, maka kita koordinasi dengan pihak-pihak terkait 3 pilar, yang Kapolres, yang 2 Kodim, P3 kota, agar kita diketahui memang saya sudah desi juga, tapi dengan berubahnya struktur, maka kita harus mengajukan kembali dengan KSP yang baru dibentuk dari kita supaya pemerintah juga mengerti dengan kita. Artinya di sini banyak tujuan pada PBB ini yang tertulis di dalam ADRT itu contoh. Salah satu meningkatkan SDM, yang kedua mengembangkan UMKM, termasuk sekarang ini kan di PBB ini kan banyak para pedagang. Bagaimana kita mengkritisi pemerintah lewat gerakan dari PBB agar para pedagang ini semakin maju dan jaya dan mengulang kembali seperti yang dulu dan menghilangkan online dengan beberapa terobosan.
yang mau kita ciptakan. Tapi tanpa kita memegang 3 pilar, bersahabat dengan para negara, kita nggak bisa kuat. Maka kita kuat dulu di organisasi itu sendiri, dan kita bentuk dan kita kumpulkan biaya-biaya, baik itu dari sukarela, karena di PBB ini nggak ada artinya bisa membuat proposal ke pengusaha segala macam, kita nggak bisa, karena sifat daripada ADRT itu bentuknya sosial. Maka dari hati kita, dari para pengusaha, kita ajui, kita minta dibantu supaya besar. Nanti kalau sudah besar PBB ini dan kita penggeraknya, suatu saat nanti kita bisa merasakan juga. Kalau kita sudah dikenal pemerintah, dalam hal ini tingkat wali kota, maka kita setiap apa yang kita mohon nanti, contoh Pak Wali Kota, kami sangat mengeluh selama pasar ini sekarang karena banyak online, kami tutup kios kami dan tidak bisa bayar pajak. Nanti bisa kita menuntut mereka, jika pasar ini lemah, bagaimana mendongkrak ekonomi menengah ke bawah, padahal tertulis di dalam ADRT itu meningkatkan SDM, yang kedua mengembangkan UMKM. Jadi ada di situ tertulis, kita nggak melanggar, kita mendongkrak. Itulah semangat kita, makanya kita ini berkumpul, kita ajak juga teman-teman agar paham dulu sedikit kemana tujuan dan visi PBB ini. Atau kamu beda-beda dengan organisasi lain itu bisa, contoh nih, mengambil dana dari pemerintah, dari sini, dari segala macam pengusaha. Kalau PBB ini sifatnya sosial, di ADRT, jadi kita sendiri yang membesarkan kita. Nanti kalau udah besar, hebat juga PBB itu, terobosannya sangat bagus. Bisa kita jadi stabil kayak dulu, berdagang, jualan, menghidupkan pedagang-pedagang kecil. Itu tujuan kita sebetulnya, itu visi dulu. Tapi ini kan baru kita selama ini udah vakum. Ya mudah-mudahan dengan doa teman-teman dan dukungan motivasi yang diberikan teman-teman, semoga ini makin DPC PBB Senen ini semakin maju dan jaya. Terima kasih. Nanti dipoto aja ya. Foto, dokumentasi. Jadi nggak saat ya kan? Karena ini kita baru SB kita sudah berganti, maka SK akan diberikan kepada sekretaris kita yang baru supaya resmi. Pemuda Batak Bersatu Dewan Pimpinan Cabang Kota Administrasi Jakarta Pusat. Surat keputusan Pemuda Batak Bersatu Dewan Pimpinan Cabang Jakarta Pusat nomor 010 DPC Jakarta Pusat. Pemuda Batak Bersatu /15 2023 tentang pengangkatan Sekretaris DPC Jakarta Pusat periode 20-2025 menimbang bahwa untuk memperlancarkan pencapaian visi dan misi organisasi Pemuda Batak Bersatu yang tertuang dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan organisasi Pemuda Batak Bersatu. 2. Bahwa untuk menjalankan usaha dan lingkup kegiatan organisasi Pemuda Batak Bersatu perlu membentuk susunan badan pengurus yang dapat bekerja menjalankan kegiatan organisasi, mengingat satu kebutuhan organisasi dalam melakukan pengembangan. Menetapkan, pertama, mengangkat dan menetapkan Sekretaris Cabang Pemuda Batak Bersatu Dewan Pimpinan Jakarta Pusat nama Mari Sinta Boru Sendiri. Kedua,
Sekretaris Kemudian Badan Persatu Dewan Pimpinan Cabang Jakarta Pusat bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan administrasi kesekretariatan dan melakukan koordinasi antar pengurus dan antar kelembagaan. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan ketentuan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Jakarta, 15 Desember 2003, Kemudian Badan Persatu Dewan Pimpinan Cabang Jakarta Pusat. Saya sebagai Ketua Sulungan Raja Gubuk. Mengucapkan sepatah dua kata. Terima kasih Ketua dengan pemberian saya ditunjuk sebagai Sekretaris DPC Jakarta Pusat. Semoga nanti saya bisa mengembangkan tugas-tugas apa yang kita buat dengan program-program kita mencapai sasaran. Dan buat rekan-rekan juang yang lainnya, tetaplah kita sama-sama berkoordinasi agar nantinya kelanjutan program-program kita ini tersalurkan melalui dari tingkat pusat, DPC, PAC sampai ranting-ranting. Itu saja saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, pembinaan struktur. Jadi bagi anggota kita nanti kita akan ada kelengkapan data kita sesuai dengan tugas dan fungsinya, KTA-nya dilampirkan. Jadi kalau kita ke depannya sesuai dengan arahan Pak Ketua dan juga Ketua DPD, kalau kita bersurat apabila ada terjadi pada anggota bukan KTP tapi nomor induk KTA, dan ini tidak bisa ditolak di wilayah lain. Karena modal inilah kita bisa bersinergi. Begitu juga dari daerah ke Jakarta, itu harus bersurat nomor KTA, dan itulah hasil rakornas kemarin. Tidak bisa namanya anak ditulang doon, anak yang baru doon, dan ini sudah ditekankan oleh Sumatera Utara juga karena mereka kewalahan, bukan anggota harus dilayani. Yang jelas Pemuda Batak Bersatu hasil rakornas kemarin, kalau anggota itu murni dilayani, di luar anggota ada kontribusi 500.000. Boleh kita bagi untuk BPBD kita, melalui bukta bapak tuanda bapak tadi, kontribusi yang kasih 500.000 itu udah sah. Ada yang melalui doa tiata sebagai anggota, itu perlu kontribusi. Bola muter juga bagaimana? Tidak ada kontribusi, itu organisasi. Itulah hasil rakornas kemarin. Jadi pilih rumah kelengkapan KTI. Paham toh? Jadi kita bisa fungsi pusat nanti ada. Nanti akan kita tempel sesuai dengan fungsinya. Kalaupun berganti, ini akan kita ganti dan kita SK-kan kembali. Dan itu peraturan berikutnya, itu ketua bertanggung jawab untuk DPC-nya, dan kalau perlu lagi harus ke DPD. Seperti yang tadi, bendahara sekretaris waktu itu akan kasih SK-nya. Paham ya? Jadi biar tahu kita. Jadi itu aturan ADRT kita yang baru. Jadi itu aturan fungsinya KTA itu. Jadi tahun lalu batu donganta. Hargado KTI Jalan PB Jakarta Pusat punya garansi. Ada garansinya sebagai anggota PB Jakarta Pusat. Jadi memalas kita. Artinya di ujung akhir kita harus ada garansi. Ada. Kita jawab kelengkapan. Nah, di sini orang Tanabang. Kemarin kalian udah kasih nama-nama. Kalian pindahan diri dulu ya. Yang hadir ini. Soalnya abang ini belum kenal gitu. Terus ada yang mau bergabung baru, kenalkan. Terima kasih. Selamat malam. Nama
saya Rekan Samusin, tinggal di Petamburan 2, tepatnya. Ya, saya pengen bergabung datang ke sini, ingin melihat apa kira-kira manfaat PBB ini buat saya. Itu aja sih. Perkenalkan aja, ada 3 orang ya, nggak apa-apa. Kebetulan si Tambunan mahram menuju sini dia. Pak kenalan. Ya, nama saya Sam Gola, dan kedatangan saya kemari untuk menyaksikan penyambutan peresmian PAC Jakarta Pusat. Ya. Tanah Abang. PAC Tanah Abang. Terima kasih Pak. Kebetulan terima kasih bergabung mulai. Kebetulan orang rumah juga papahan, ibu saya juga baru papahan. Saya sama masuk juga ini. Terima kasih bergabung. Yang jelas manfaat organisasi ini besar. Dan saya juga merasakan bukan uang saya yang habis, tapi keuntungan bagi saya. Artinya apa? Di organisasi kita bisa mentribusikan pola pikir kita yang positif, dan juga bisa gaung kita mengenal orang di sekitar lingkungan kita. Dan kegiatan organisasi kita ini selama ini yang kita berlakukan adalah sosial. Dan kemarin baru dari luar negeri, Marga Sinaga dari Kolombia meninggal, dan PBB yang antar, dan sudah di rumah duka di Papua. Itulah hebatnya PBB ini, kontribusinya besar, khususnya orang Batak. Nanti akan saya share di grup bagaimana tuntutannya. Bayangkan sudah tidak merekes di sana selama hampir 3 minggu. PBB yang ngurus, dan yang selama ini dari luar negeri kalau nggak salah sudah 7 orang yang kita perjuangkan biar bisa kembali ke tanah air karena meninggal di sana. Bayangkan kalau nggak ada PBB, seperti apa nanti keluarga itu. Baru kedua, selama COVID kita juga berjuang, bagaimana kita memperjuangkan saudara kita yang terdiskriminasi, dibilang COVID padahal tidak. Sudah tua, sudah tahu ya kita selama ini bersakit-sakit, tapi anaknya karena keadaan itu dibilang COVID, padahal tiap keluarga tidak terima. Bukan karena uang santunan, tapi horornya lagi hilang. Masa nggak ada lagi hukum kami? Seperti itulah sama orang tua kami. Itulah ngerinya di negara ini, banyak kita didesiltrasi walaupun kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi memanfaatkan sadar bahkan sampai detik ini kita tetap memberikan tulis sosial di bidang kalau ada orang berduka. Dan di umumnya orang Batak kita udah punya label nama, selalu udah dapat jatah Pemuda Batak Bersatu ini. Bagaimana? Artinya kita sudah dicintai dan juga dikenal. Tinggal kita mengembangkan bagaimana organisasi ini semakin maju dan komplit lah. Dan berarti dengan roda organisasi Pemuda Batak Bersatu yang signifikannya sudah membesar di 5 negara, 27 provinsi, dan di 450 kabupaten, lain lagi anak ranting. Itulah hebatnya Pemuda Batak Bersatu. Maka anak itu guna kerbo. Dan saya katakan lagi, kebetulan ini tahun politik, memang organisasi ada arahnya. Kemarin tanggal berapa itu? 2 hari yang lalu, Pemuda Batak Bersatu memberi deklarasi kepada Ganjar sama Mahfud MD. Yang namanya organisasi memang harus ada arahnya. Kalau masalah nanti ada pertanyaan aku ini, negara kita ini adil kok. Luber langsung belum bebas rahasia. Itu hak Anda untuk memilih. Dan saya sebenarnya pun kalau organisasi ke sana, walaupun hak pribadi saya nggak bakalan dirampok, ya enak organisasi ini sebenarnya netral. Tapi organisasi harus ada arahnya, tidak boleh abu-abu. Apapun hasilnya ke depan, kita harus menentukan sikap.
Jadi saya dengan setuju di situ kalau masalah hak pilih kamu nggak pernah dirampok. Dan saya sih juga sebagai warga negara dan juga berorganisasi, hak organisasi Anda tidak akan dirampok. Paham ya? Jadi bagaimana unek karena politik kita dan kedua arahnya. Dan saya juga setuju itu. Jadi Pemuda Batak Bersatu sudah mendeklarasikan Ganjar Mahfud. Nah, menurut bahasa lain segala macam, ya seperti bahasaku tadi, hak Anda nggak saya rampok. Itu hakmu karena negara ini langsung bebas rahasia. Ada? Nah, untuk tanda apa? Saya senang sih, ketua, kalian mau saya kasihkan SK. Tetapi setelah saya rundon dengan pihak DPD di pembenahan ini dan tidak memenuhi syarat, maksud saya begini, tolong Anda lengkapi, kebetulan sudah saya buat, datanglah ke sini. Harapan saya sih hari ini kian. Nah, kalau bisa inilah biar nanti bisa kalian bicarakan dengan pihak teman. Datang ke sini. Boleh. 50% ini kalau untuk mandat bisa saya kasih. Jadi kalau diisi satu-satu aja. Iya. Nanti kalau udah lengkap ini nanti saya SK kan, nanti kalian udah bisa bensi. Nah, pelajarin aja ya kalau bisa secepatnya. Kalau bisa malam ini ya besok kita SK kan. Kita udah ada sekretaris kita sebaik 24 jam walaupun masih di luar Jakarta. Itulah hebatnya sini. Siap. Nah, bawa aja. Jadi isi selama ini bagaimana kita biar ada kas kita, tapi kita bukan merampok dan juga bukan mengemis. Kebetulan saya bawa ini, dan ini sudah saya omongin juga masih dekat dan ini dari penasihat kita dan juga udah ngomongin sama Waka dan sama ini boleh dibawa. Setuju dengan kita pada tonon asalong kasta. Baik juga nanti di Tanah Abang. Aku percayalah kemarin udah lihat. Artinya inilah sebagai UMKM kita untuk mencari dana. Nanti kita bikin proposalnya. Artinya boleh baik tidak isi proposal tak. Mudah mendukung kita. Jadi kali ini kita harus adalah kas kita. Tujuannya pun nanti banyak. Ini ada kaos gerah dan juga ada kaos oblong dan juga ada topi. Ini ada saya cetak semua 800 piece dan sudah sablon. Dan nanti akan saya lengkapi nanti keuangannya di bendahara dan modalnya seluruhnya 25 juta sudah disablon. Dan tukang sablonnya nanti ada kwitansinya, belanja saya juga ada kwitansinya. Harapan saya kita jual lagi ini. Cara mencari dananya 200.000 minimal dan bahannya bagus. Kalaupun dibeli pun di toko itu lebih. Dan ini harus 200.000. Kontribusinya bagaimana? Kalaupun dikasih lebih itu saya senang. Artinya ke kas kita. Kalau terisi kas kita sehat tuh kita, lalu tuh kita tuh. Dan lalu ketue. Dan lalu DPD dah. Itu di PPP dah, itu kita nih. Yang jelas kita Jakarta Pusat. Kalau untuk PAC Senen kemarin saya bilang modalnya aja balikin ke kami. Inilah contohnya. Kita jangan mau minta-minta, tapi berikan semacam solusi lah. Kalau aku sih jumpai, tanyakan dulu kabarnya, sehat, bagaimana, baru kasih tahu bahwa Anda itu di PBB. Baru kedua, coba tolong bantu kami, kebetulan kami baru membentuk, tas kami kurang. Kalaupun tidak mau, ya mudah-mudahan ada dikasih. Yang jelas kitanya untuk kita. Paham nonai? Jadi gubernur lagi dalam tonon, omma idikku, jalaon pe nompa jodoh. Anak-anak sadelengon ngahudaw. Ay kami harus salah ko na po na sa bibiyo seiku. Ay ko na pak memiliki itu. Ate, jadi setahun pinili nila boleh malam ini udah berlaku. Natahatay na kani asalong isi di kasta.
Ano dalam pengeluaran lah. Wah, setuju lah menurut koron. Nanti dilengkapi proposal. Akan kita bentuk proposalnya. Setuju dong? Setuju ya. Jangan takut gak dikasih. Pada nantok kita. Nah, paham ya? Boleh kita tapi manur boy. Boleh kita tapi manur. Modal lain yang ketua ini karena saking cintanya. Saya senang. Modalnya cuma 100.000 disepakai. Dan kalau pun terjual 300 ini bekas kita. Artinya boleh saya kasta program di organisasi banyak. Dan harapan saya ke depan, kalau ada berduka, itu orang yang hadir di sana itu harus ada pengganti parkirnya. Kalau sampai muncul juga bayar parkir itu yang ada, kayak Mewiro kan? Itu nanti ada pengeluarannya. Aku setuju itu. Paham lu naik? Makna Malay? Enggak siap berapa? Oh lu sorry Malay doang asal makan kita, paham berarti? Nah, jadi Rahmanullah minta Muhammad asal sehat, jalan berkembang, pemuda bangsa bersatu di Jakarta Pusat, Kota Besar Jakarta Pusat. Bola dompet kalau anda bergabung, silakan bergabung biar kita bentuk segera kita biasa. Begitulah harapan saya ucapkan terima kasih. Pemuda Mata Bersatu, satu NKRI, Polres, menjajah, kurang semangat, berarti nama Ledo. Boleh jemputlah, boleh saya siap kok. Boleh ditentang teman-teman. Halo. Jadi nebek itu anak ini seorang masyarakat mengalui kasta. Artinya memang tentu PBO memakai proposal yang bisa kayak organisasi lain. Jadi seorang bentuk umat orang mata bentuk mengalui kasta asal bunda sita berjalan. Dia aku katain beberapa penasehat calon masukan. Ini akan kita bentuk koperasi di Blok 3 Jakarta Pusat. Nanti kita akan mau kerja, kalau ini setuju ya, kita mau buat koperasi untuk contoh jasa pengangkutan ekspedisi segala macam. Nanti kita buat, tapi kita harus buat dulu. Jadi Boiman nonon di karya sudah angka anggota dan sukari juga kali itu betul kau mangkak barang kau dia tak semua ini tujuan oleh pelan-pelan. Ini kan nggak bisa kau maju teman dalam asal bayi si peguru no teknis pelaksanaan kan contohnya ibu 20 di pedalan si A 5 biji pegoi catat sekretaris dia na lakui si oh ku bendahara nanti bendahara ya lu itu bendahara teman-teman gue 10 biji siapa tahu bang mulu ibu jual bah ya itu rezeki dia lah kalau mau dia terbuka kasih ke bendahara iya siapa tahu kalau 1 juta contohnya saya soalnya lebih ada yang berkontribusi dan ada yang seperti iya paham ya kalau nanti pun ada yang memberi kita ke Rejo kita kasih ganti transportnya. Kalau menurut aku sih kalau di atas 200 itu 20% wajib didapat di atas 200 ya. Udah 200 memilih, nah boleh bisa di 20% wajib nih. Persentasenya ada bagi yang menjalankan. Bisa bagi orang sokoni dia gitu agak patah persaur. Alai baila, jangan pernah malu. Dan kita bukan meminta, artinya tapi butuh uluran tangan. Beda dong begitu kan lah ya, kan? Enggak, kita minta uluran tangan mereka biar kita bisa berkembang di sini, biar ada fondasi kita. Paham ya? Anda begitu nah. Jalan 6 program-program webcamnya, mudah-mudahan target saya sih kepengurusan itu berikutnya bisa regenerasi. Jadi kalau sampai waktu baru ke ketua baru dukung ngakuan fondasi ini keuangan divisi Jakarta Pusat. Artinya sudah ada UMKM-nya. Anda tak kembang kalau bila ketik itu perlu ini bersinergi dengan pemerintah. Itu harapan kami. Dan kita harus bersinergi karena kita ini rakyat.
dan harus ada petunjuk dari mereka. Paham ya? Suatu video kau nama ini dulu Jakarta Pusat. Ina jolong siapa mudah. Kenapa lebih hilang? Bodoh ini, aku hanya minta uluran tangan ya. Tapi kalau nggak ada amangina, boleh hati. Kalian tanya kamu hari. Itu namanya merendah. Jangan marah. Aku musuh nih, ibarat emosi itu hati-hati. Paham ya? Paham. Kamu beri nama dulu lah. Bisa kok mulai 50.000 satu kaos, kalau 10-20 biji kan paling 1 juta. Kalau di organisasi lain itu diwajibkan. Artinya dibuat begitu. Kaos itu untuk anggotanya. Tapi sebagai pengikat bahwasanya dia seorang ketua, tanggung jawab dia ke bawah. Dan ketika itu diberikan kepada bawahannya, anggotanya, dia merasa miliknya. Dia merasa saya organisasi PAC, PBB, saya mahal ini baju ini sudah diberikan ketua saya. Itu suatu motivasi. Boleh baik bapak giluan nami bapak lu 20 biji, kita sanggup 20. Anon kan DPC gitu. Bentuk nami atau anon, nang asap dulu siap kami nang 5. Alay asal kok rasa tanggung jawab, jangan asal mau ketua tapi artinya dia nggak ada tanggung jawab. Kontribusi itu sebetulnya untuk anggota dia. Anggota lain oleh perlu di dalam syarat itu minimal ada mangkopol 20 dah bang. Kalau di organisasi di luar daerah soal itu bulan syarat. Jadi kita ada masukan. IP kalau mengalir pendanaan dorong masukan ada. Biar kok gini. Tadi kan aku bilang ketua, maksudnya biar enak, ketua lah sebagai penanggung jawabnya. Kenapa dia ketua? Menurut kami modal lah dong. Jadi apa dia? Boleh dikonhobi asalom lo kasmuna. Nama dengan tebeban budi. Paham ya gitu ya? Jangan memang kalau bisa 100 pun saya senang. Kalau aku sih udah pasti 100 pasti saya jual. Itulah hebatnya. Saya cetak ini karena aku yakin bisa saya kontribusikan ini. Dan juga saya bikin bukan murah-murahan, bahannya kualitasnya bagus. Paham ya? Dan langsung menekan di DPP, aduh, jadi masukkanlah itu. Nah, memang konarondo sebagai tanggung jawab. Ayo boleh buat ketua pada alahibe, saru apa nih ketua? Ayo boleh buat ketua bagus. Ibu masukkan. Baru ada orang boleh tanya jawab, silakan. Aku siap menampung aspirasi kalian. Bagaimana kita membesarkan kemudahan bersatu di kota aspirasi Jakarta Pusat. Boleh saya usung, boleh sedia. Bisa kita sharing. Tangi lapor tua ate. Boleh lapor tua sharing. Boleh selai. Hati lapor tua di. Boleh cuit pikir dua waktu. Karena hati kita minum di. Alai boleh di forum kita sharing. Itu saya punya moral. Saya harus bertanggung jawab. Itu yang gua mau. Jadi itu aku suka dari teman-teman. Anak kita anak Batak, umur dan do hata nila tua. Tidak diturun. Baru kedua yang saya tekankan, jangan pernah kotorin wadahmu. Sebesar apapun persoalan kita ini, jangan bawa kerana keluar, apalagi keluarga. Maaf, harus kasih yang positif, karena itulah doa. Sungguh dia pe nama sadi tahun orang persoalan tak bahas barang-barang. Masa kecil kita tiadakan. Bila kecil sebagai kecil baru kita tidak ada. Masalah besar kita kecilkan. Saya senang ditegur. Artinya apa? Demi kebaikan organisasi. Paham ya? Berada sono ketua ngomongnya tak bagus, boleh kita tegur. Karena kita ini harus ada contoh. Dan saya juga manusia bukan sempurna. Paham ya? Untuk benagari berbagai organisasi, hatani lapor tua dan hatani wadah organisasi. Saya tekankan itu karena ini yang bikin kita berantakan. Terus persoalan kita antara sesama kita itu tidak perlu keluar. Sebagai saya, teman 1000 itu masih kurang. Alai dulu musuhku saya resut bangunanku. Saya merasa bersalah. Kenapa harus ada musuh?
Makanya kita biasakan berdoa dan berdoa dan berdoa. Paham doa deh, masuk kaki deh. Omma tawain dalam hati kita bahwa kita itu bisa diterima masyarakat kalau kita berpikir positif, bekerja dengan baik. Dan saya lihat di DKI ini banyak tuh, kasihan aku kasih lihat ketuanya, tapi dia kasih juga dia anak buahnya. Karena yang terjadi itu harta adalah tua, bukan forum. Orang gentleman itu harus di forum. Katakan ya, katakan tidak. Jadi saya senang ditegur walaupun kalian di bawahan saya. Itu namanya saya punya moral. Kalau kalian punya bicara dan berani, berarti kalian sayang juga sama ketuanya, sayang juga sama wadah itu. Paham kan? Taitiok PT bahasa kete, tajaga on bahasa bagang, hina robek na bagang. So di kamu iluara, ada dong efek nami. Itu kemaluan itu. Coba kalian bilang, kas kami banyak, baik kali kasih Tuhan berkat, dan kami tak pernah mengeluh sama Anda. Hanya dua yang ku minta. Enakkah bahasa itu? Coba kalian dokter. Ada dong efek di sini atau lagi. Gimana lah perasaanmu kalau ada sebagai ketua? Malu kan? Dan saya pun gak terlalu ini loh. Selama ini pun kamu aku bagaimana punya beban. Rak kita punya beban, rak mekel, rak bahasitan, rak sona. Semua punya problem hidup. Dan aku paling senang kalau kita itu bisa saling membaur. Aku paling menghargai siapapun Anda dan dimanapun Anda. Seperti apapun Anda pasti saya hargai. Lah, itu kok kopi pemulung, ikut udah belok kalau diriku sama pemulung asabuyen akak jauh. Itulah hatiku. Dan kalian lihat karena ada sama aku bukan. Hatinya itu yang kalian lihat. Jadi kalian harus punya pola pikir positif. Jadi panggil aku sebagai ketua, bodoh labono pihamu doon aladuko, selalulah berdoa. Kita hidup itu sementara. Ada nangagurang tapataru masusuko kita karena sudah ada orang dalam. Nagurang tapataru kan? Apa lagi biar deh? Boleh lah. Tanya aja satu persatu. Asa Bu Ita, unang unek, silakan. Nah, mau kakak ada nah? Boleh. Silakan. Udah, orang mau pilih. Masukan. Boleh masukan, boleh. Apa boleh. Ini bagi kita PBB Jakarta Pusat ada acara Natal kan di bulan Desember ini. Boleh. Baru sebagai lagi masukan. Yang lain lagi. Catat. Ada lagi pertanyaan yang terdekat. Iya, boleh. Saya tahu video pertama yang saya mau sampaikan ke forum ini, untuk kemudian ada acara untuk semua anggota itu mungkin kita panggil satu motivator untuk membangun mindset semuanya. Bukan hanya nanti untuk moral, bukan hanya untuk SDM, agar semua sama-sama kita ini bukan memandang kita ini anggota di sini, tetapi ada tanggung jawab. Iya. Jadi maaf ya itu yang tadi nanya, kalau tadi ada saya dengar apa keuntungan saya ikut jadi anggota PBB, tetapi harus juga kita tanya sejalan apa yang akan kita buat di PBB. Iya. Mau lihat tenggoran. Ada lagi? Ya, ada lagi? Boleh. Di sini aja kita di forum ini, di forum. Saya di luar tak bakalan saya layani. Atau masih menunggu, bisa jawab dulu. Oke, terima kasih Ketua.
mengenai yang ketua tadi bilang administrasi per bulannya 20.000, apakah sudah mengetahui anggota kita semua? Untuk hari ini kan pembayarannya tadi 20.000, tolonglah dikasih ke sekretaris kita di situ. Hari ini 20.000. Jadi mengenai yang tadi ketua bilang, bila ada anggota kita yang meninggal, mudah-mudahan gak ada yang meninggal ya, dikasih 10 juta itu bagaimana jalannya ketua? Oh ya, siap. Ada lagi? Itu yang kedua. Terus yang ketiga, saya juga anggota di sini DPC Jakarta Pusat. Tidak terlalu banyak berkontribusi. Tapi kalau saya di sini ada kegiatan, saya usahakan akan datang. Di sini kita kompak lah. Ini kan sudah dibentuk dari sisi sekretaris baru. Saya lihat ketua kita ini, saya udah sering dibawa ketua ini ke Bogor dulu, nggak ada sekretaris, bagaimana capeknya ketua kita ini. Untuk keuntungan pribadi saya lihatin nggak ada ketua. Saya kenal ketua itu pengusaha, nggak ada waktu ke sini. Tapi saya lihatin dari sisi darah PBB itu, sehingga saya mengikut ketua. Saya dulu datang ketua ini ke toko, saya lihatin orangnya sangat luar biasa, makanya saya contoh. Jadi untuk rekan-rekan saya yang lain, kita harus saling bersatu untuk PBB ini. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam ketua. Jadi mohon bimbingannya ketua untuk keyakinan kiranya dibimbing mana-mana yang perlu kami lakukan. Sementara sih, oh ya tadi pertanyaan, dan untuk itu berlaku juga buat PAC Tanah Abang? Bukan, beda GPC saja ya. Jadi nanti gini, ya untuk sana ada lagi? Sementara itu cukup ketua, terima kasih. Oke, terima kasih. Kegiatan kita Natal, waktu itu di September udah kita bicara dengan ketua DPD serta jajarannya, akan diadakan oleh Jakarta Utara, Jakarta Barat. Ternyata nonsen. Jadi untuk tahun ini BBC DKI kosong. Jadi masukan kita tadi perlu motivator, dan ini sudah pernah kita lakukan di Divisi Jakarta Pusat, kita lakukan di Bogor, kita ada waktu itu Sound Situmpul. Cuma yang saya sayangkan minim yang hadir, dan itu saya bayar, dan penuh saya bayar. Dan saya untuk tahun depan kalau ini berjalan, kita akan rancangkan anggaran seperti itu. Dan kita di Rakercam, di samping ada motivator, kita akan sesuai dengan bidang masing-masing. Artinya kita belajar. Kemungkinan nanti kami akan PSB, bagaimana mungkin 2-3 hari. Dan itu termasuk program kami toh. Mudah-mudahan Maret atau April itu program kami. Kita akan bikin di puncak dan mungkin hari biasa. Tapi minta saya, kita itu harus hadir. Itu masukan yang perlu biar energi. Jadi wow, it's me, siapa saya, perlu itu saya senang. Itu masukannya, makasih toh. Terus apa lagi? Oh, yang masalah kita ini kontribusi iuran. Kalau nggak kita mulai, bagaimana yang lain? Apakah harus menunggu semuanya? Jadi untuk iuran itu kita mulai malam ini, nanti kita share di grup. Artinya apa? Kita itu udah lebih share. Di Soto Katulun Nami sebagai noleka kayak sebentar ada benar-benar berani gitu. Jika sampai untuk nanti kita ikut Mabeni, jadi harap keputusan ini keputusan tadi, tahu 20.000 sebulan. Ini biar ada potongan Tanah Abang, biar ada juga mereka di sana. Contoh, suatu menurut Tanah Abang kan, kalau untuk semua ini, kan, orang bisa lebih dari situ juga bisa. Kombinatif bis, semua nama hari satu dan nama stasiun, cuma beda. Kita ada kabit masing-masing sesuai dengan punya, begitu ketua, ya. Baru untuk pimpinan kita itu dilengkapin aja kabit-kabitnya, nggak usah anggota satgas, nggak usah dulu, asal terjalan sesuai dengan orang-orangnya ya.
baru bola rodo pembina muna atau penasihat muna. Yang jelas aku lihat di organisasi Permargao di penasihat itu termasuk juga itu penyantun. Arti penyantun ini penyumbang dana. Ala itu kita harus kami jawab. Udah mulai gue macalo. Kodoh masukan kusi itu hata tu kita. Paham ya? Jadi hal itu udah saya tetap minta doa dulu baru dukungan. Jangan untuk pakai teknik jarum. Dulu kita kasih dia. Ini emang hadiah. Tapi udah tahu bahwa dia bisa memberi. Kalau aku begitu, ini emang hadiah. Maka saya tinggalkan. Pasti dipanggil. Itu kan trik saya. Kan beda-beda masih trik. Soalnya ini maksudnya jawab penuntutan abang. Yang jelas aku ke bawah, pasti aku ke bersih-bersih. Dan orang kudu per DPD. Apa yang pola dalam organisasi? Alih aku akan belajar. Nanti ada ADRT-nya, itu wajib ketua kebeli. Itu cuma 100.000 udah komplit. Atau kalau ketua nggak mampu, ya udah pakai itu aja, pakai PDF. Nanti ada kok ibunya PDF-nya. Artinya orang beban ya. Kalau memang nggak ini kan nggak terbeban itu. Ada bodoh beli kuota pusat masih ada kan. Nah, itu perlu biar tahu nanti susunannya. Ada ini? Garansi itu. Ini saya kembangkan untuk Jakarta, untuk dananya jelas dari dulu. Nanti saya usahakan dari di luar DPC Jakarta Pusat, karena ini sudah terjalan dan juga saya berkontribusi kok. Jakarta Barat meninggal pertama itu dapat 52 lebih, baru kedua 48 lebih. Kemarin juga meninggal anggota rekan jual Jakarta itu di 14 juta lebih. Jadi tolong kita bangun organisasi ini artinya punya garansi lah anggota saya. Target saya bukan di divisi aja, CDKI. Artinya apa? Anggota PBB CDKI ada 3.000. Akan saya ajukan nanti di Rakerda 5 rupiah aja satu orang. Kali 3.000 berapa? 15 juta. Itulah garansinya. Kita kan garansi. Itulah solidi kita. Baru bersatu kuat. Alai baru sudah bersatu berantakan. Pusing gak hitungnya? Enggak kan? Selama ini kalian kan tahu kontribusi saya, kontribusi Jakarta Pusat itu selalu saya wakili dan saya beri. Mama ada yang tahu sebenarnya. Mama ada. Ada yang kuasa berdana dong. Ikut siap duit tentu kali itu. Paham ya? Jadi nggak usah inilah. Kalau bisa dari kita aja kita dikit bisa. Dan tadi kami bicara dengan ketua itu ini, kemungkinan kita juga bawa dos rohata kemangulardo. Nanti kan PTW proposal, biar nanti bulan 1 ini bisa kita pengukuhan sama PAC, mungkin PACC dan sama Tanarung dengan DPC struktur yang baru. Bolo selebrasi lah. Bolo satawa berbeda. Jala tahu begas tanya tak takarijui. Jala adong musim modal tak. Udah bilang tadi modal awal kita itu 25 juta. Ano dapat julur dah udah. Setuju kamu ni leketui. Ano ni beda nanti juga. Aku dah beda sebenarnya lu video. Aku situ puluh tahun ini. Ini uangnya nenokkan. Lengkap tu sudah belanja nanti segala macam. Atas soal ini mak, udah saya jawab ya. Ya seringkali setuju ya mulai malam ini ya. Artinya gini, laporan kita pun nanti ada laporan tahun 5 laporan. Jadi tahun bulan depan mudah-mudahan kita sudah ada nomor rekening pengguna Batak Bersatu. Jadi bukan pribadi. Kalau pribadi kan lain. Jadi kalau pengguna Bersatu itu kan 3 orang tanda tangan. Dan itu akan transparan, akuntabel. Sekecil apapun pengeluaran kita, walaupun sebiji korek, itu harus terdata. Paham ya? Nah, bola dong kegiatan sosial di luar kita, naga urang tenaga, mana mau masukkan sekamu itu siap dohami. Mana orang tenaga nami pe siap dohami.
Kalau bagi dahulu kontribusi mungkin ini marah tenaga dua ala nah HWB mungkin ada itu gagas dulu kalau bisa kena dona lain begitulah PBB ini kontribusi yang paling cepat adalah tenaga sosialnya tinggi. Begitulah kemaparan saya, mungkin kalian udah paham. Nggak paham ya deh? Ya. Boleh lagi? Silakan. Saya lagi, ada pertanyaan. Pertanyaan itu tadi, kalau masuk saya ke BBB, bulan lain itu tadi baru masuk, memang agak rancu juga itu. Artinya gini, kepada kami yang memperkenalkan diri baru masuk di PAC Tanah Abang, organisasi PBB ini adalah bentuknya sosial, baik duka maupun sukacita, dan tidak ada penyandang dananya. Jadi supaya paham dulu kita, makanya dari kita untuk kita. Kenapa? Salah satu contoh yang paling dahsyat kasus Joshua itu dahsyat. PBB itu bergerak di situ. Dan kemarin pada saat deklarasi, ketum Pak Sihombing menyatakan itu di depan Ketua TPN di Pemenangan Ganjar Pranowo. Kami sangat menghargai antusias daripada Pak Menko Polhukam Mahmud MD pada saat terjadi kejadian kepada suku kami orang Batak, yaitu Brigadir Joshua, yang selalu mengikuti. Nilai kami itu sangat mahal. Ya kalau kita pelajari bagaimana kerasnya orang kuatnya siapa ini si Sambo kan, kalau tidak ada itu Mahmud Menko Polhukam, saya rasa itu bisa jadi abu-abu. Jadi suatu artinya di PBB itu dan gerakan-gerakan PBB mendesak pada saat itu demo terus melakukan itu, sangat peringkat kita orang Batak ini meningkat. Jadi kenapa gitu acara kemarin itu udah bisa di Senayan, nilai jualnya sudah ada, karena nilai jualnya itu karena bentuk sosialnya baik di duka maupun di sukacita. Itulah jawabannya lah ya. Tolong Pak Ketum nanti Ketua PAC diberikan apa namanya PDF-nya ADRT itu, di situ nanti tertulis itu diurai bagaimana sebetulnya PBB ini. Nanti pasal 1, pasal 2 ada pasal-pasalnya, dan tidak ada di situ kata duit dan untuk mencari kehidupan, tidak ada. Yang ada di situ sosial, meningkatkan SDM, membangun SDM demi kesejahteraan sesama. Itu di situ garis poinnya. Jadi terima kasih, toh itu kritikannya tadi baik, bagus itu sebagai motivasi juga, artinya supaya paham juga teman-teman semua. Jangan salah kalau saya masuk ke organisasi PBB ini, bisa ini mau cari makan nanti, jangan, nggak boleh, salah fungsi dia, kita tinggal ditangkap kita nanti kalau salah. Jadi malah bukan kayak organisasi lain ini. Kalau organisasi lain, karena saya juga sempat di PP, saya jadi anggota juga di PP dan sudah lama saya berada di PP. Di sana itu beda bunyi ADRT-nya. Jika ada acara musyawarah calon atau mubes, mereka bisa minta. Saran ketua untuk jamin untuk pesangon apa namanya tadi? Sukacita. Itu hanya katanya, artinya Kita Jakarta Pusat. Iya, pusat semua itu di asuransi ketua, misalnya di asuransi kerja bisa. Nanti kita rembuk, bagus tuh. Nanti kita itu aja ketua. Terima kasih. PBB Jakarta Pusat, contoh nih, mungkin kita kemarin tuh udah pernah rapat ya, mungkin biar ini lagi nanti tulis apa, ada tulis juga ya, contoh untuk yang sakit kita ada ADRT, tapi yang sakit bagaimana, harus yang dirawat, apakah harus dirawat, apakah yang di rumah. Nah contoh ini jauh-jauh lah ya, kedukaan, apakah kedukaan yang bagaimana,
maaf ya, semua juga bakalan berpulang ya. Apakah orang tua dari suami, kalau yang istilahnya istrinya yang ikut PBB, atau kalau suaminya ikut PBB, apakah orang tua dari istri atau bagaimana? Dan untuk pernikahan, apakah itu ada intinya buat ke situ? Jadi biar tidak siur, tidak juga dari misalnya ada yang sakit nanti kan kita kasih contohnya, atau kita kasih sekaligus kasih ganti apalah gitu. Jangan nanti ada terbang pilih. Oh kok ke situ datang, ke sini datang. Contoh nih, contoh kayak saya kemarin tuh sakit ya, tahun kemarin ya. Saya nggak ngarep dah, nggak ngarep, puji Tuhan nggak ngarep. Cuman Anda juga tahu keuangan itu juga kembang kempis. Saya kan sakit dirawat. Kalau dulu waktu kita waktu masih sekretarisnya belum Ibu Mary, ada yang gue sakit sekian, gitu. Saya nggak ngarepin itu. Saya hanya mengharapkan saya sakit. Saya sembuh, nggak ngarepin sakit. Mohon dijawab Ketua. Sekian, terima kasih. Ada lagi? Ya, jadi fungsinya iuran kita itu nanti kan sudah saya terangkan tadi. Kita ikutin aja yang lama. Iuran kita itu kalau anggota yang tinggal sama anggota 500, terus istri atau mertua 300 cukup lah di kawan bunga. Terus kalau anggota sakit, anggota yang sakit aja, istri pan kita sebentar aja, itu dari kasnya keluar 200 sebagai beli buah, itu pun harus minimal 2 hari. Jadi kalau istri dan apa usaha simpatisan aja, jangan bebankan. Dan kita pun baru ini kita mulai. Kalau memang kita biasa kerja dari si iuran kita susrohat tak terus yang jelas masalah iuran kasih ini tidak ada tertulis di ADRT. Ini hanya internal organisasi wadah masing-masing. Dan pola saat ADRT 1 paham ya, internal kita. Jadi bahasa saya tadi dari kita untuk kita dan none kita. Fungsinya apa? Soal rapat ton, tingkat tuh rapat ton, bolo dos rohata. Kata dia udah hobi. Ada, oke, udah cukup paham ya? Oke. Nanti dikasih lotnya, nanti kan disetting dulu. Kemudian siapa? Kamu udah pe? Ada lagi? Biar kita tutup. Ada lagi toh? Boleh. Kita dia ingin jadi anggota. Ya, masuk. Nanti dia jadi penasihat aja, data aja ya. Nanti minta data KTP. Oke, langsung aja ya. Dia menang. Lihat aku ini, kenapa kasih tahu katanya. Bayangkan, cuma lihat aja kenapa kasih tahu. Aku ikut ya katanya. Ini yang punya fasilitas kita ini. Itulah enaknya. Padahal aku tawarin, dia mau katanya. Itulah modalnya PBB itu. Berarti udah tahu seperti apa. Kampungnya udah luas. Jadi nggak ada lagi ya, biar kita tutup. Oke.
Thank you.